love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up! It's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up. Don't forget to subscribe and push the notification bell for you not to miss our upcoming updates. Now let's get started. Bab 1496. Di bawah tatapan tertegun semua orang di sekitarnya, Rizka menyerap sisa energi terakhir di dalam dirinya dan menghela nafas lega. Iwan, metode gadis misterius sungguh menakjubkan. Ini jauh lebih baik daripada metode yang keluargaku miliki. Apakah ini metode absolut? Rizka pun berseru, matanya dipenuhi rasa tidak percaya dan terkejut. Metode pelatihan adalah landasan kekuatan praktisi bela diri, dan semakin efektif suatu metode, semakin berharga metode tersebut, dan kebanyakan orang akan menyimpan metode mereka untuk diri mereka sendiri. Tadinya Rizka berpikir bahwa mustahil bagi Iwan untuk memiliki metode ampuh, karena Iwan hanyalah seorang pria tanpa kekuatan ataupun status. Yang mengejutkannya adalah metode ini dengan cepat mengubah energi di dalam tubuhnya, dan Rizka naik ke tahap akhir alam Mugana karenanya. Kecepatan dan efektivitas metode misteri wanita jauh lebih unggul daripada metode yang dimiliki oleh keluarga Gumelar. Dan bahkan orang bodoh pun akan dapat mengetahui bahwa metode misteri wanita itu kemungkinan besar adalah metode absolut. Simpan saja untuk dirimu sendiri. Iwan tersenyum dan mengingatkannya sekali lagi. Baiklah, aku tidak akan memberitahu orang lain tentang hal ini. Rizka mengangguk ketika dia akhirnya mengerti mengapa Iwan bersikeras bahwa dia harus merahasiakannya. Kamu pria yang baik, Iwan. Kamu tidak hanya menyelamatkan hidupku, kamu juga bahkan memberiku metode absolut. Aku bahkan tidak tahu bagaimana aku bisa membayar hutangku padamu. Rizka membungkuk dalam-dalam sebagai rasa terima kasih. Sudah tugas saya sebagai dokter untuk membantu orang. Anda tidak perlu berterima kasih kepada saya. Iwan pun tersenyum pahit. Untuk menyelamatkan nyawa Rizka, Iwan mengorbankan 2/3 Genoderma berusia 1000 tahun. Dan juga Iwan memberikan setengah dari metode misteri wanita. Namun, Iwan tahu dia akan tetap melakukannya, melakukan hal yang sama meskipun dia harus mengalami hal yang sama juga. Terima kasih. Geli dengan senyum pahit Iwan, Rizka mulai tertantang untuk mendekati Iwan. Iwan mengumpulkan batu giok dan menonaktifkan cahaya lingkaran konvergensi sebelum melangkah keluar bersama Rizka. Melihat pengobatannya berakhir, Agus dan yang lainnya bergegas untuk maju. Ibu, ayah, Rizka merasa lega karena dia sempat lolos dari kematian dan segera melemparkan dirinya ke pelukan Via. Kamu akhirnya bangun, Rizka. Bagaimana perasaanmu sekarang? Kamu baik-baik saja kan? Via bertanya dengan cemas. Jantungnya berdebar kencang karena dia takut bahwa Rizka tidak akan selamat. Saya baik-baik saja, Bu. Saya merasa jauh lebih baik sekarang, kata Rizka. Itu hebat. Via memeluk Rizka dan menitikkan air mata kebahagiaan. Tuan Gusnadi, bagaimana keadaan Rizka? Agus merasa prihatin. Agus mau tidak mau menanyakan kepada Iwan sekali lagi. Nona Gumelar telah sembuh. Saya akan menulis resep untuknya nanti untuk membantu kesembuhannya, dan saya akan datang lagi untuk memeriksanya dalam beberapa hari, kata Iwan sambil tersenyum. Bab 1497. Benarkah? Hebat sekali. Anda dokter yang luar biasa, Tuan Gusnadi. Agus tertawa terbahak-bahak. Baik Yuri maupun Farel juga bersemangat dan mulai tersenyum lebar. Setelah itu, Agus mengeluarkan buku cek dan menulis cek seharga 130 miliar.
Tuan Gusnadi, kita tidak akan pernah bisa membalasmu atas apa yang telah Anda lakukan kepada Rizka. Anggap saja ini adalah tanda terima kasih kami untukmu. Silahkan, mohon terimalah, ucap Agus tulus sambil menyerahkan cek itu kepada Iwan. Ini tidak perlu Tuan Gumelar, terima kasih untuk isyaratnya. Tetapi aku bukan dokter profesional dan tidak menerima pembayaran. Jadi tolong simpan saja ceknya. Iwan pun menolaknya bahkan tanpa melihat isi cek tersebut. Tidak mungkin, kamu telah melakukan begitu banyak hal untuk menyelamatkan Rizka, dan bahkan kamu menggunakan bagian yang sangat langka dari Ginoderma liar berumur 1000 tahun. Aku tidak bisa membiarkanmu melakukan itu tanpa mendapat imbalan apapun, kata Agus. Tidak apa-apa, sungguh ini aturanku sendiri. Jika kamu ingin berterima kasih kepadaku, bantu saja aku saat aku membutuhkan di kemudian hari, desak Iwan. Ginoderma berusia 1000 tahun sangatlah langka, tetapi Iwan mendapatkannya secara gratis dari organisasi Drakmar. Jadi, Iwan tidak menderita kerugian apapun. Iwan selalu berpikir bahwa tindakan kebaikan akan menghasilkan hal yang baik pula. Iwan tidak pernah menerima bayaran untuk mengobati orang. Dan karena Iwan mempunyai lebih banyak uang daripada yang dia butuhkan saat ini, Iwan tidak akan pernah menerima bayaran tersebut untuk melanggar aturannya sendiri atas uang. Oh oke, kalau begitu. Melihat betapa tekadnya Iwan, Agus pun hanya bisa menyerah. Agus merasa bersalah karena tadi berprasangka buruk terhadap Iwan. Berpikir bahwa Iwan ingin membantu keluarga Gumelar hanya demi keuntungan uang. Namun, Iwan telah menolak menerima pembayaran apapun untuk menyelamatkan putrinya. Agus pun menyadari bahwa Iwan adalah seorang laki-laki dengan rasa tanggung jawab dan kebajikan yang kuat. Dan Agus telah salah memahami Iwan. Anda benar-benar orang yang berbudi luhur, Tuan Gusnadi, jangan khawatir. Jika Anda memerlukan bantuan dalam hal apapun, katakan saja dan saya akan menyelesaikannya untuk Anda. Agus pun berjanji dengan sungguh-sungguh. Anda terlalu baik, Tuan Gumelar, itu bukan masalah besar. Iwan pun tersenyum. Tiba-tiba, sebuah ide terbentuk di dalam benak Farel dan dia menyarankan, Tuan Gusnadi, Anda tadi menyebutkan bahwa Anda memerlukan bantuan dalam pemasaran penjualan perusahaan Anda, bukan? Karena paman saya menawarkannya, mengapa Anda tidak menerima bantuan mereka? Oh iya, aku hampir lupa tentang hal itu. Iwan pun teringat tentang pemasaran pil alkimia miliknya. Iwan ingin meminta bantuan dari Farel dan keluarga Wijaya. Tetapi keluarga Gumelar adalah kepala dari semua keluarga di wilayah Yanbi Selatan, dan kekuasaan mereka atas wilayah tersebut tidak ada bandingannya. Jika Agus mau membantu, itu merupakan hasil yang jauh lebih baik untuk grup Bio Farma. Bab 1498. Pemasaran. Tuan Gusnadi, mengapa Anda membicarakan pemasaran? Agus pun bingung dengan percakapan antara Iwan dan Farel. Begini, Tuan Gumelar, saya baru saja mendirikan perusahaan farmasi dan berencana menjual beberapa pil alkimia dalam upaya penjualan. Jika memungkinkan, saya ingin bantuan keluarga Gumelar dalam hal ini untuk pemasaran, jelas Iwan. Oh begitu, tentu, itu tidak akan menjadi masalah. Aku akan menanganinya. Agus pun sadar dan menyetujuinya tanpa ragu-ragu. Baik Farel maupun Agus mengira bahwa Iwan hanya menjual suplemen biasa. Namun untuk memperjelas skema pemasarannya, Agus pun bertanya, Tuan Gusnadi, pil jenis apa yang Anda jual dan bagaimana Anda ingin kami memasarkannya? Perusahaan grup Bio Farma terutama menjual pil pemeliharaan energi yang akan membantu seniman bela diri di tahap puncak alam Rigana atau di bawahnya untuk berlatih dengan lebih efisien. Iwan pun menjelaskan secara singkat efek dari pil pemeliharaan energi. Apa? Kamu bilang pil pemelihara energi bisa membantu latihan praktisi bela diri. Apa itu benar? Agus, Yuri, dan Farel semuanya tercengang. Ya, itu benar. Iwan pun mengangguk. Tidak mungkin, Tuan Gusnadi.
Latihan hanya maju dengan kerja keras dan tidak ada jalan pintas. Saya belum pernah mendengar ada pil yang bisa mempercepat kemajuan praktisi bela diri. Tolong berhentilah bermain-main. Agus pun membentaknya dan menggelengkan kepalanya, ragu-ragu apakah pil pemeliharaan energi akan memiliki efek seperti itu. Agus sadar bahwa melebih-lebihkan adalah metode umum dalam pemasaran modern. Jadi kemungkinan besar adalah Iwan melebih-lebihkan efek pil pemeliharaan energi untuk mendapatkan attention atau perhatian pada perusahaannya. Padahal pil itu hanya suplemen biasa. Aku tidak main-main, aku bersungguh-sungguh. Iwan pun berkata dengan datar. Tapi lupakan saja, aku akan melakukan yang terbaik untuk membantu pemasarannya. Agus pun ragu-ragu dan memutuskan untuk tidak berdebat. Iwan baru saja menyelamatkan Rizka dan meskipun Iwan melebih-lebihkan efek pilnya, tidak mungkin bagi Agus untuk menolak membantu. Keluarga Gumelar adalah keluarga yang kuat di wilayah Yanbe Selatan dan reputasinya sangatlah penting. Jadi Agus hanya bisa berharap bahwa pil pemeliharaan energi tidak akan berbahaya bagi konsumen. Kalau tidak, nama keluarga Gumelar akan jadi taruhannya. Tuan Gumelar, kebetulan saya membawa pemeliharaan energi tingkat menengah. Jika Anda tidak percaya dengan apa yang saya katakan, Anda dapat mengambil satu untuk mencobanya. Iwan merasakan keraguan Agus dan mengambil botol dari sakunya sebelum menyerahkan kepada Agus. Aku sudah melewati tahap puncak alam Augana, jadi pil itu tidak akan berefek kepadaku. Yuda, kenapa kamu tidak meminumnya? Agus pun melirik pil itu dengan cemas. Tentu, kata Yuda sebelum mengambil pil dari Iwan dan menelannya. Sama seperti Agus, Yuda tidak percaya akan ada pil untuk membantu latihan. Tetapi ekspresinya menjadi gelap begitu dia menelan pil itu. Pilnya langsung meleleh dan berubah menjadi gelombang energi yang memenuhi tubuhnya. Yuda pun tidak menundanya dan segera duduk di tanah dan mulai mengedarkan energi di dalam dirinya. Bab 1499. Yuda, apa yang kamu lakukan? Agus merasa bingung saat melihat Yuda duduk di atas tanah. Farel juga merasa bingung dan bertanya-tanya apakah pil pemeliharaan energi efektif. Tapi bagaimana ini mungkin? Farel pun berpikir dalam hati. Selama kebingungan mereka, Yuda membiarkan energi beredar di dalam tubuhnya dan berdiri. Yuda, apa yang terjadi? Agus pun bertanya. Ayah, pilnya bekerja dengan sempurna. Aku baru saja mengambil satu dan sudah bisa merasakan saya membuat kemajuan. Jika aku mengambil beberapa lagi di masa depan, aku mungkin bisa mencapai tahap menengah alam Augana. Yuda pun berkata dengan semangat sambil memuji efek dari pil pemeliharaan energi. Yuda sudah berada di tahap awal alam Augana dan hampir naik ke tingkat berikutnya. Energi murni dalam pil pemeliharaan energi sangat membantu dalam terobosan. Dan karena Yuda adalah seorang jenius yang berbeda dari yang lain, wajar baginya untuk membuat kemajuan hanya dengan meminum satu pil saja. Apa mungkinkah ini sesuatu kebetulan? Agus tidak percaya dengan apa yang baru saja dia dengar. Ini bukan suatu kebetulan, saya bisa merasakan bahwa pil pemeliharaan energi tidak hanya dapat membantu kemajuan latihan. Saya pikir pil ini juga bisa membantu praktisi bela diri untuk menerobos hambatan kultivasi mereka. Yuda berkata dengan pasti, ya benar, pil pemeliharaan energi memungkinkan seorang praktisi bela diri untuk naik level. Namun kemungkinan hal itu terjadi relatif rendah. Iwan pun mengangguk. Itu merupakan efek dari pil pemeliharaan energi dasar yang terkandung. Jadi, versi lanjutan akan lebih baik dalam aspek itu. Namun, peluang seorang praktisi bela diri untuk mencapai tingkat kekuatan berikutnya dengan bantuan pil pemeliharaan energi lebih rendah dibandingkan dengan pil energi murni. Oke, jadi Iwan tuh produksi beberapa jenis pil ya. Ada pil pemeliharaan energi, pil energi murni, ada pil kecantikan dan pil lain-lain. Itu.
biar nggak bingung ya. Ada pemeliharaan energi dan pil energi murni gitu. Oke, lanjut. Oh, benarkah? Hebat sekali Tuan Gusnadi. Bisakah saya mendapatkan pil pemeliharaan energi juga? Saya ingin melihat apakah saya dapat melewati hambatan dalam pelatihan saya. Farel sudah mencapai tahap semi alam Rigana beberapa tahun yang lalu. Tetapi untuk mencapai tahap alam Rigana sangatlah menantang. Farel tidak dapat membuat kemajuan apapun sejak saat itu. Karena Farel diberitahu bahwa energi pil tersebut dapat meningkatkan peluang bagi praktisi bela diri untuk melewati hambatan dalam kultivasi mereka, Farel sangat ingin meminumnya dan tidak peduli jika Iwan mengatakan yang sebenarnya. Setidaknya jika Farel bisa melakukannya dan mendapatkan kemajuan dengan pil itu akan menjadi sangat ideal. Tidak, kamu tidak memerlukan pil pemeliharaan energi. Iwan pun menggelengkan kepalanya. Aku tidak membutuhkannya, kenapa tidak? Farel tidak menyangka bahwa Iwan akan menolaknya, dan hatinya pun merasa kecewa. Jangan terlalu terburu-buru Tuan Wijaya. Selain pil pemeliharaan energi, kami juga menjual pil energi murni. Ini adalah pil alkimia yang menjamin untuk Anda mencapai tahap alam Rigana. Ini lebih cocok untuk kasusmu. Menurutku, Anda lebih baik meminum pil energi murni saja. Iwan menjelaskan sambil tersenyum. Apa? Agus, Yuda, dan Farel semuanya terguncang oleh kata-kata Iwan. Bab 1500. Tuan Gusnadi, maksudmu bahwa Anda memiliki pil energi murni dan pil tersebut dapat membawaku ke tahap alam Rigana? Apakah aku mendengarmu dengan benar? Farel pun bersekiap. Baik Agus dan Yuda sama-sama kaget juga. Mencapai tingkat kekuatan berikutnya selalu merupakan tantangan bagi praktisi bela diri. Dan semakin tinggi levelnya, semakin sulit untuk mencapainya. Sehingga mereka semua kesulitan menerima bahwa ada pil yang menjamin sebuah terobosan. Kamu tidak salah dengar, kebetulan sekali saya membawa pil energi murni tingkat menengah. Aku akan memberimu satu. Jika Anda ragu dengan pil energi murni, Anda bisa mencobanya saja, kata Iwan, sebelum mengambil dari botol dan memberikannya kepada Farel. Mari kita lihat sekuat apa reaksi pil ini. Apakah sesuai dengan yang kamu klaim? Farel pun menerima pil itu dan menelannya tanpa ragu-ragu. Energi di dalam pil energi murni jauh lebih murni dan lebih kuat dibandingkan dengan pil pemeliharaan energi. Farel segera duduk di tanah agar energinya mengalir melalui tubuhnya. Agus dan Yuri memperhatikannya dengan seksama untuk melihat apakah pil energi murni dapat membawa Farel ke tahap awal alam Rigana. Agus tidak percaya dengan pil pemeliharaan energi, jadi tidak mungkin bagi Agus akan mempercayai efek magis yang diklaim Iwan dari pil energi murni. Dan Agus sangat ingin tahu apakah Iwan hanya sesumbar. Waktu berlalu dan Farel segera meminum pil energi murni sebelum mencoba menerobos hambatan pelatihannya. Setelah mencoba tanpa henti, Farel tersentak ketika energi di dalam tubuhnya meningkat dan dia telah mencapai tahap awal alam Rigana. Terima kasih para dewa, aku sudah mencapai level yang lebih tinggi. Farel pun tertawa terbahak-bahak. Tahap alam Rigana merupakan tahap yang sangat menantang untuk dijangkau, dan praktisi bela diri muda di keluarga biasa seperti keluarga Wijaya dan keluarga Salim hanya bisa bermimpi untuk mencapai level tersebut. Namun dengan bantuan pil energi murni, Farel akhirnya mencapai impian terbesarnya. Farel pun merasa sangat gembira. Bagaimana ini mungkin? Baik Agus dan Yuda merasa tercengang saat melihat Farel berhasil menerobos basis kultivasinya. Agus yang tadinya meragukan pil pemeliharaan energi dan pil energi murni tidak lagi memiliki alasan untuk mempertanyakan efek pil tersebut. Tuan Gusnadi, pil ini jauh lebih kuat daripada pil pemeliharaan energi. Jika saya meminumnya, apakah saya akan melewati hambatan dalam pelatihan saya juga? Yuda pun pulih dari keterkejutannya dan menatap sisa pil energi murni di tangan Iwan dengan antisipasi dan kegembiraan.
Meskipun Yuda telah mencapai tahap awal alam Augana dan merupakan salah satu dari 13 daftar elit, Yuda merupakan praktisi terlemah di antara 13 daftar elit tersebut. Jika pil energi murni memang bisa meningkatkan basis kultivasi, dia dapat meningkatkan dari tahap awal alam Augana ke tahap menengah alam Augana, dan dia akan memberi peringkat jauh lebih tinggi daripada 13 daftar elit lainnya. Dan itu merupakan impian terbesarnya dalam beberapa tahun terakhir.